Kita lanjutkan sekarang audiennya. Audiennya kalau menurut Aristoteles ada 3. Anak muda, orang tua, dan orang-orang di usia prima. Ini harus jadi perhatian kalian, boleh tidak setuju ini analisisnya Aristoteles. Ini anak muda zaman itu, abad ke-4 sebelum Masehi. Kira-kira sama tidak ya dengan anak muda abad 21? Jadi kata Aristoteles, audien kalau anak muda itu punya beberapa karakter. Yang pertama apa? Keinginannya kuat, tapi tidak stabil. Tidak stabil itu, sekarang keinginan kuatnya apa? Besok terpengaruh apa? Bisa berubah 180 derajat. Entah karena apa, pokoknya tiba-tiba ganti keinginan begitu saja. Dulu awal masuk kuliah sudah saya ingin lulus tercepat sambil sekalian hafalan Quran. Nanti kalau sambil kuliah ya poso Senin Kemis ngaji macam-macam. Begitu. Begitu kuliah wali aneh yang terjadi. Kuliah males, ngaji ratau dan lain sebagainya sudah. Nah ini khasnya anak muda, molah malih. Nanti lihat film apa, pingin kayak gitu, terus keinginannya ganti. Nanti dipengaruhi temannya siapa, berubah lagi. Nah, nanti kalau ceramah di depan anak muda, perhatikan ini. Mereka keinginannya kuat, tapi tidak stabil. Makanya tiap ngaji selalu saya wanti-wanti, istiqomah ya, istiqomah ya. Karena khawatir saya itu tadi, berubah terus minatnya. Yang kedua, ya ini agak negatif, pikirannya kurang panjang, pertimbangannya singkat, tidak mau panjang-panjang, mikir sudah lah Pak, nanti dipikir belakangan kalau ada kasus. Sementara maju saja dulu, nekat saja dulu. Nah ini gaya anak muda. Nah, kalau orang tua bikin acara itu kan dirancang detail, nanti jam pertama ada ini, berarti kita harus menyiapkan ini. Kalau orang tua, kalau anak muda, malah jalan saja lah Pak, nanti kalau ada masalah baru diatasi bersama. Itu bedanya yang muda sama yang tua. Kalau rapat sama yang tua-tua itu lama detail. Kalau rapat saya yang muda-muda yang lama makannya, ngobrol makan. Sudah ya, sepakat ya, siap, sepakat, jalan. Itu khas. Nah, kemudian anak muda biasanya mudah kehilangan kontrol. Sangat mudah terpengaruh, sangat mudah kehilangan kontrol. Ya ini memang masih muda. Masih emosional, itu sama dengan bawahnya. Jadi emosinya masih mudah terpancing. Masih emosional. Ini cirinya anak muda. Kemudian ingin superior, merasa dirinya hebat, merasa aku sudah bisa kok, aku sudah unggul, temenku itu semuanya di bawahku. Apa? Itu gayanya anak muda sudah. Yang aktivis nganggap mahasiswa kok kuliah di perpus saja, nganggap yang di perpus negatif, yang di perpus gitu nganggap anak-anak aktivis tidak karu-karuan kuliah kok begitu. Jadi masing-masing merasa dirinya superior. Yang rajin ngaji nganggap anak-anak yang tidak ngaji itu tidak ngerti pentingnya ilmu. Nanti yang tidak mau ngaji, masa muda sekali kok ya tinggal ngaji, ya dinikmati. Untuk senang-senang lah, kapan lagi muda. Jadi masing-masing merasa dirinya superior di posisinya sendiri-sendiri. Itu khas anak muda. Terus kata Aristoteles, anak muda itu lebih royal. Kenapa? Kata beliau, karena belum tahu susahnya cari duit. Jadi dengan santainya saja menghabiskan uang, habis yang nelpon bapak lah, nanti kan ada suplai. Itu khas anak muda. Jadi tidak hati-hati membelanjakan uang. Kadang-kadang tidak taktis. Wong kirimannya berapa, yang dibeli apa, nanti akhir bulan, aduh, kok sudah menipis. Ini khas anak muda sudah.
Kemudian, tapi istimewanya apa? Penuh harapan. Jadi, anak muda itu lebih berani dan positif berpikir dan penuh harapan. Semengenaskan apapun situasinya, lebih berani anak-anak muda. Jadi kalau orang tua karena pikirannya panjang, jadi mau memutuskan apa itu pertimbangannya macam-macam. Kalau anak muda tidak usah. Makanya kadang-kadang orang itu kalau telat nikah sampai usia sekian panjang, itu biasanya malah lebih lama. Karena tambah banyak pertimbangannya, tambah dewasa. Tapi yang kayak kalian ini masih muda-muda kan, karepe rabi, wae nekat, wae pengen. Tidak apa-apa lah Pak, rezeki dijamin Allah lah Pak. Apa sih? Kamu itu khas anak muda sudah. Jadi berani. Ya kayak tadi, ya nanti kalau ada masalah ya dipikir belakangan. Ini khas. Ini jadi perhatian ya, audien anak muda beda dengan audien orang tua. Nah, anak muda juga mudah percaya tapi sekaligus mudah dibohongi. Nah, kalian karena masih mudah terpengaruh, pengalamannya belum panjang, belum luas, lebih mudah dibohongi. Terus sering berlebihan, agak lebay. Ini khas anak muda. Allah, urusan biasa-biasa rasanya luar biasa. Ini khas anak muda. Sering merasa heboh sendiri. Nah, itu khas anak muda. Kemudian mencintai teman. Kata Aristoteles, anak muda itu biasanya lebih setia dengan temannya daripada pacarnya. Ya kamu boleh baca bukunya. Maksudnya senang bersahabat. Kadang-kadang diperintah orang tuanya apa, alah tidak terlalu mendengarkan, tapi begitu temannya ngajak, tidak berani dia. Harus kalau teman itu lebih setia kawan. Itu anak muda. Kemudian yang terakhir merasa tahu, itu khasnya anak muda. Seolah-olah saya sudah ngerti. Kalau cuma gitu bisa lah, kira-kira bisa sebenarnya. Bisa ya, bisa enggak. Tapi merasa tahu. Nanti setelah ini mungkin kalian merasa, sekarang saya tahu retorikanya Aristoteles, kan sudah langsung merasa begitu. Padahal kalau disuruh ngomong, coba kamu cerita. Ya mesti bergak-berguk terusan. Nah itu khas. Biasanya habis apa merasa apa. Dulu pernah di kampus diajar apa, pernah diajar ini, paham lah, tahulah lumayan. Saya coba cerita, itu mesti puyeng lagi sudah. Itu khasnya anak muda, merasa tahu. Berarti apa ya? Kalau kita berretorika, berhadapan dengan audien anak muda, perhatikan karakter ini dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kebalikannya apa? Orang tua. Di bukunya Aristoteles tidak nyebut umur sih. Semoga di sini yang muda-muda tidak merasa tua. Atau saya masih muda loh Pak, tapi kok tipenya kayak orang tua di sini ya tidak tahu saya. Itu Aristoteles yang bilang. Kata Aristoteles kalau orang tua biasanya peragu dan setengah hati. Yaitu tadi mungkin karena pengalamannya sudah luas, wawasannya sudah lumayan. Apa-apa jadi banyak pertimbangan. Mau berangkat ngaji, nanti kalau hujan gimana? Nah, kalau kena air terus masuk ke masjid, bajunya agak basah, dibawa kipas angin, terus berarti nanti masuk angin. Kalau masuk angin, terus berarti beli antangin sekalian lah sebelum berangkat. Itu mikirnya panjang sampai ke sana sudah. Itu orang tua berarti. Jadi sering setengah hati, banyak pertimbangan. Kemudian lebih sinis. Orang tua itu lebih tidak percaya. Anaknya gini, Allah kamu anak kecil ngerti apa? Allah tidak bisa lah, sudahlah. Itu gaya orang tua, sudah kamu jangan kaget. Jadi kalau bapakmu ibumu sering meremehkanmu, Allah apa bisa? Sudahlah biar itu gaya mereka. Agak sinis. Kemudian pelit. Kalau tadi yang anak muda kan royal, ini yang tua pelit biasanya.
Padahal kamu tahu punya duit, minta ini, minta itu. Ya, karena mereka perhitungan, mereka tahu susahnya cari uang. Kayak kalian kan karena tidak tahu terus royal. Tapi mereka tahu sulitnya cari uang, makanya agak perhitungan. Kemudian tidak mudah percaya, suka curiga. Kadang-kadang kan kalian harus 2-3 kali meyakinkan. Padahal kemarin sudah dijelaskan, ditanya lagi. Ini keluar sama siapa, sampai jam berapa. Nah, ini gaya orang tua. Selalu khawatir bahaya. Jadi yang ada di pikirannya banyak tentang bahayanya. Iya sih itu bagus, tapi nanti jangan-jangan itu gaya orang tua. Yang dipikirkan negatif bahayanya. Terus biasanya kenapa sih banyak mikir bahaya? Karena terlalu mencintai diri, kata Aristoteles. Jadi karena sudah dewasa, sadar untuk menikmati hidup, terus akhirnya sangat mencintai dirinya. Lemah harapan. Ini gaya orang tua sudah, karena sudah mulai realistis. Saya seperti ini ya berarti tidak bisa lagi begitu. Beda dengan anak muda tadi, kondisinya apa ya nekat saja, bisa lah Pak, tenang saja. Kalau orang tua biasanya tidak mungkin saya bisa, tidak kuat saya, itu gaya orang tua. Terus membanggakan masa lalu. Bicara dengan orang tua itu kalian harus sering-sering menyinggung betapa hebatnya mereka di masa lalu. Mereka sendiri juga begitu. Oh, zaman bapak muda dulu mesti ngono. Zaman ibu dulu itu mesti dibandingkan dengan masa mudanya mereka. Anak-anak hari ini apa gitu. Enggak kayak zaman saya dulu. Selalu begitu. Itu khas sudah orang tua. Kemudian biasanya lebih mampu mengendalikan diri. Ini bedanya dengan anak muda. Kalian yang ini kan muda-muda semua. Semoga tidak ada yang karakternya. Kalau ada berarti kalian mentalmu sudah mental orang tua. Sudah saatnya menikah berarti. Sudah mulai setengah hati, peragu. Kalau diajak ngomong sinis, kalau diutangi pelit, curiga terus, khawatir terus, membanggakan masa lalu, itu kalian sudah tua berarti. Ada lagi satu. Ini orang prima, usia produktif. Jadi ini antara tua dan muda. Kata Aristoteles, antara tua dan muda itu orang ini percaya diri tapi tidak berlebihan. Tidak sembrono, tidak asal curiga, tapi juga tidak asal percaya. Hati-hati. Ia punya harapan tapi juga tidak loss. Ada juga kekhawatiran-kekhawatiran. Lebih tenang dan berani, dan biasanya ini puncak-puncak kondisi tubuh sehat. Ini usia produktif yang mungkin lebih bisa diajak berpikir logik, berpikir logos tadi, logika. Bisa ditunjukkan bukti-bukti faktual, bisa diajak bernalar. Ini khasnya usia produktif.